Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang. Saya dari kelas manajemen Daguret. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang responnya mahasiswa prodi manajemen selama pembelajaran daring pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Apa sih tujuan untuk penelitian ini? Tujuan utamanya itu adalah untuk melihat respon mahasiswa selama pembelajaran daring pada mata kuliah penganggaran perusahaan. Penelitian ini bertujuan juga untuk mengevaluasi bagaimana mahasiswa merespon pelaksanaan pembelajaran yang dikelola secara online. Dan untuk memahami efektivitasnya, metode pembelajaran tersebut dalam konteks pandemi COVID-19. Beberapa presentasi mahasiswa yang merasa senang dengan pembelajaran daring, yaitu ada sebanyak 78,57%. Mahasiswa merespon bahwa pembelajaran daring tersebut menyenangkan atau sangat senang dengan pelajaran itu. Sementara itu ada di presentasinya 21/43%. Merespon cukup menyenangkan atau cukup siap ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa positif terhadap pengalaman pembelajaran daring mereka yang jalani. Metode penelitian ini digunakan dalam studi yang pertama, judulnya kan yang tadi ya. Yang pertama, metode penelitiannya yaitu jenis penelitiannya adalah kuantitatif, dan metode penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Dan yang ketiga, populasinya mahasiswa program studi manajemen STE Pembangunan Tanjung Pinang yang mengambil mata kuliah penganggaran perusahaan pada tahun 2020. Sampelnya 70 mahasiswa dari populasi tersebut. Di sini instrumen penelitiannya kita ambil dari angket yang disebar melalui Google Form. Terus teknik analis datanya yang kita dapatkan dari analis data yang dilakukan menggunakan regresi linear sederhana yang dibantu perangkat lunak. Yang tujuan penelitiannya itu adalah bertujuan untuk mengevaluasi respon mahasiswa terhadap pembelajaran daring dalam kuliah penganggaran perusahaan, terutama selama pandemi COVID-19. Yang hasil penelitiannya, yang pertama, respon mahasiswa seperti tadi yang saya omongin, lebih banyak mahasiswa yang sangat siap terhadap daring, yaitu 78%. Dan yang tidak cukup siap itu adalah 21,43% mahasiswa. Yang kedua, kesiapan mahasiswanya, mayoritas mahasiswa sudah siap dari perangkat pembelajaran daring seperti akses internet dan perangkat laptop dan lain-lainnya. Kesiapan dosen juga, dosen telah mempersiapkan materi dan pembelajaran daring sesuai baik rencana dari pembelajaran semester atau RPS. Tugas yang diberikan sesuai dengan kondisi pembelajaran daring untuk mengurangi beban mahasiswa juga. Dan platform yang digunakan selama hasil penelitian adalah pembelajaran daring menggunakan Google Classroom dinilai mudah diakses oleh mahasiswa. Jadi kebanyakan tuh memakai Google Classroom. Ada juga yang memakai Zoom dan lain-lain juga seperti itu. Kehadiran mahasiswa, tingkat kehadiran mahasiswa hampir 100%, karena itu kan bisa sambil santai juga di rumah gitu. Soalnya di sini saya dapat penelitiannya, yaitu pembelajaran daring bisa sampai 97,14% selama 7 kali pertemuannya. Berarti sangat efektif juga buat kawan-kawan. Kesimpulannya adalah pembelajaran daring dalam mata kuliah penganggaran perusahaan berjalan efektif
dan menyenangkan bagi sebagian besar mahasiswa. Kesiapan dosen dan mahasiswa berkontribusi yang signifikan banget terhadap pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring dilakukan dengan baik maupun meningkatkan motivasi mahasiswa untuk mendukung dan mencapai tujuan untuk pembelajarannya itu sendiri. Dan ada juga kelebihan dan kelemahan penelitian. Yang pertama, kelebihan dulu ya. Kelebihannya adalah memberikan wawasan tentang kesiapan mahasiswa dan dosen dalam menghadapi pembelajaran yang daring. Dan juga menggunakan data kuantitatif dengan analisis statistik yang jelas. Dan kelemahannya adalah tidak ada informasi mengenai validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Dan juga terbatasnya pada satu perguruan tinggi dan satu mata kuliah sehingga hasilnya kurang dapat digenerasikan. Ada juga poin penting untuk presentasi. Yang pertama, kesiapan pembelajaran daring. Yang disoroti, kesiapan mahasiswa dan dosen yang berperan untuk keberhasilan pembelajaran daring tersebut. Yang kedua, ada respon positif mahasiswa. Sebagian mahasiswa merasa pembelajaran daring itu lebih enak dan lebih positif karena bisa sambil santai. Yang tiga, relevansi platform. Pemanfaatan seperti Google Classroom dan juga saya ambil dari jurnal pendidikan akuntansi. Apa sih tujuan untuk penelitian ini? Tujuannya adalah dari penelitian ini untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran, ya efektivitasnya, serta mengevaluasi respon terhadap kemampuan kognitif mahasiswa pada mata kuliah penganggaran, baik secara teori maupun praktik. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami perbedaan tingkat kognitif mahasiswa untuk menempuh mata kuliah konseptual dibandingkan dengan kuliah praktikum. Serta untuk memberikan rekomendasi kepada mahasiswa mengenai metode pembelajaran yang lebih variatif dan lebih menarik kepada mahasiswa yang lain. Terus metode penelitiannya apa yang digunakan dalam studi kasus ini? Yaitu adalah metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian dan pengembangan R&D. Penelitian ini melibatkan 102 mahasiswa akuntansi yang sedang menempuh mata kuliah penganggaran. Data diperoleh melalui hak angket dan pengamat untuk mengevaluasi respon mahasiswa terhadap pembelajaran yang diberikan baik secara teori maupun praktik. Terus apa aja sih temuan utama terkait kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mengaplikasikan teori? Temuannya yang utama terkait kesulitan yang dihadapi mahasiswa dapat mengaplikasikan teori adalah bahwa mahasiswa kesulitan ketika diminta untuk mengerjakan latihan soal di mata kuliah teori. Meskipun mereka menunjukkan antusiasme yang baik saat menerima penjelasan dari dosen, mereka juga menerima dalam menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam soal praktik. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai supaya respon kemampuan kognitif mahasiswa. Metode penelitiannya jenisnya kuantitatif. Tujuan penelitiannya, penelitian ini untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang efektif kepada manusia dan penganggaran. Metode penelitiannya di sini kita
menggunakan yang jenis penelitian kuantitatif, dan metode penelitiannya merupakan penelitian pengembang R&D atau Research and Development. Dan sampelnya kita memakai 102 mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Negeri Malang angkatan 2018. Teknik pengumpulan datanya, kita juga memakai pengisian angket oleh mahasiswa dan pengamatan langsung dalam perkuliahan. Dan untuk analisis datanya, kita memakai uji statistik untuk menggunakan Friedman test untuk menggunakan variabel kognitif mahasiswa berdasarkan gaya belajar. Dan juga tujuan penelitiannya itu untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang efektif pada mata kuliah penganggaran. Yang kedua, mengevaluasi respon mahasiswa terhadap kemampuan kognitif dalam mata kuliah tersebut, baik teori maupun praktik. Di sini ada hasil pembahasannya, yaitu respon mahasiswanya. Mahasiswanya lebih banyak menyukai metode pelajaran praktikum dibanding teori. Yang memilih praktikum tuh ada sekitar 58% memilih praktikum. Gaya belajar terbagi dalam 3 kategori visual, yaitu 30%, dan auditory 25%, dan kinestetik 45%. Mahasiswa menunjukkan kecenderungan memahami mata kuliah tersebut lebih baik dibandingin teori. Dan juga pembelajaran yang monoton terutama menyebabkan penurunan konsentrasi setelah 15 menit mata kuliah dimulai. Model pembelajaran yang efektif yaitu adalah PBL yang disarankan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan juga adanya juga kombinasi dengan media teknologi seperti aplikasi edukasi, game interaktif, dan Google Classroom yang dianggap mampu meningkatkan kemampuan kognitif mahasiswa. Dari semua itu kesimpulannya adalah preferensi mahasiswanya yaitu praktikum lebih menarik dan relevan dan meningkatkan kemampuan kognitif khususnya untuk menghadapi dunia kerja. Dan juga rekomendasinya pada mahasiswa adalah penggunaan model pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif, misalnya PBL dan STEAM. Terus dosen juga perlu menggunakan media pembelajaran kreatif untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kelas teori tersebut. Ada juga di sini kelebihan dan kelemahan penelitian, yaitu kelebihannya adalah menggunakan metode R&D yang langsung mengembangkan dan menguji model pembelajaran tersebut, dan juga melibatkan sampel yang cukup besar validitas hasil. Kelemahannya ada tindak menyebutkan uji reliabilitas atau validitas instrumen angket, dan kurangnya juga mengeksplorasi hasil dari variabel kontrol untuk praktik dan teori secara mendalam. Poin-poin yang pentingnya untuk presentasi yang di atas adalah pendekatan R&D. Penelitian ini fokus kepada pengembangan model pembelajaran yang berbasis kebutuhan mahasiswa, dan juga ada hasil statistik. Friedman test menunjukkan perbedaan signifikan pada respon kognitif mahasiswa antara teori dan praktik. Dan juga ada relevan praktikum. Praktikum juga dianggap lebih relevan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, jurnal ini lebih bersifat teoritis dan praktis dengan pendekatan deskriptif menggunakan konsep-konsep proses dan aplikasi.
penganggaran perusahaan. Tidak ada indikasi penggunaan penelitian lapangan eksperimen atau analisis kuantitatif yang mendalam. Metode yang digunakan meliputi yaitu adalah pendekatan literatur, menggunakan berbagai referensi dari buku dan jurnal terkait penganggaran perusahaan. Studi kasusnya, beberapa bab memberikan contoh praktis seperti penyusunan anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja, menjelaskan penerapan teori secara langsung, dan analisis konsepnya adalah fokus pada rumusan mekanisme penyusunan anggaran, alat analisis seperti BAP, levers, dan rasio keuangan. Tujuan jurnalnya adalah yang utama untuk memberikan panduan kepada perusahaan dalam menyusun anggaran dalam yang efektif dan efisien. Fokusnya adalah membantu pengambilan keputusan, memahami pentingnya perencanaan dan pengendalian melalui anggaran. Terus juga menyediakan pedoman praktis untuk menyusun berbagai jenis anggaran, seperti anggaran produksi, anggaran bahan baku, dan juga ada anggaran yang fleksibel juga. Terus mengajarkan analisis untuk mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan anggaran. Sudah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.